Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Dekan, Bapak Andriansa. Kami dari mahasiswa biologi ingin menyampaikan keluh kesah kami, Pak. Oh iya. Waalaikumsalam ya, terima kasih anak-anak sudah mengundang Bapak di dalam Zoom ini. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari teman-teman, dari anak-anak sekalian bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada Bapak, silahkan, perihal penurunan UKT ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu. Jadi gini, Pak. Permasalahan yang terjadi itu adalah situasi ekonomi yang belum pulih saat ini. Rektorat justru memaksa mahasiswa untuk tetap membayar UKT secara penuh. Padahal belum ada kepastian kan apakah semester ini sudah dilakukan pembelajaran offline atau masih tetap online. Tentu ini adalah kebijakan yang jauh dari kata adil, Pak. Ketika kita tidak ada menggunakan fasilitas kampus sama sekali, tetapi kita dituntut untuk membayar UKT tanpa ada keringanan. Betul, Jadi Pak, seperti apa yang telah disampaikan. Oke, berbicara tentang UKT ya anak-anak, sebenarnya pada tahun sekarang itu mau diadakan tatap muka, tapi berbicara tentang sekarang, kondisi COVID saat ini kan naik lagi, jadi kemungkinan untuk tatap muka akan dilakukan pada semester nanti. Nah, untuk penurunan UKT sebenarnya Bapak sudah canangkan untuk anggaran kuota. Kalian dari per bulan nanti akan mendapatkan kuota sebesar 30 atau 15 giga ya teman-teman. Mungkin kepenurunan UKT sendiri sebenarnya sudah di kelas-kelas ya, dan kalian bisa cross-check sendiri di LC atau di LMS Win ya. Silahkan coba. Baik Bapak, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi saya. Saya menghargai argumen Bapak barusan. Mengenai pembagian kuota, sebetulnya para mahasiswa ini tidak merata mendapatkan subsidi kuota. Ada beberapa mahasiswa yang tidak dapat subsidi kuota, ada juga yang hanya sekali dapat, dan memang itu tidak merata gitu kuotanya. Kemudian untuk penurunan UKT, memang benar adanya sudah. Oh ya, gimana ya? Anak-anak yang lain bisa mencurahkan inspirasinya mungkin atau argumentasinya, silahkan. Bapak tampung dulu, nanti Bapak jawab ya. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya melanjutkan tadi dari Saudari Septiara yang terkena jaringan. Jadi benar sekali Pak. Untuk perihal kuota sendiri, saya buktinya sendiri, saya baru satu kali mendapatkan bantuan kuota gitu Pak. Nah, apakah itu sudah dikatakan adil gitu Pak? Sedangkan memang ada yang setiap bulan mendapatkan, tapi banyak juga Pak yang tidak mendapatkan setiap bulannya. Nah, apakah Bapak mengecek akan hal itu, akan pemerataan subsidi kuota dari kampus? Untuk perihal itu sebenarnya sudah ada kepala teknis ya di bidang subsidi kuota tersebut. Nah, mungkin jika anak-anak sekalian di sini tidak mendapatkan kuota, itu terkendala biasanya di sistem LMS sendiri. Nah, kalau kalian ingin penurunan UKT, silahkan kalian lihat dulu slip gaji, contohnya misalnya dari keluarga kalian, lihat dulu, kalian itu anak seorang PNS biasanya tidak bisa untuk penurunan UKT ya, kecuali untuk wirausaha atau petani. Jadi kalian argumentasinya apa untuk penurunan UKT saat ini gitu, yang lebih rasional. Karena kalau berbicara hanya kuota, sebenarnya mungkin di pas sistemnya terkendala dan itu sedang diperbaiki oleh salah satu administrasi dari kampus sendiri. Begitu ya.
Izin menanggapi, Pak. Silakan. Tadi kan Bapak bilang begini ya, kalau misalnya dilihat dulu dari orang tuanya, apakah orang tuanya PNS atau bukan. Kalau misalnya orang tua kita PNS, tidak dapat hak untuk menurunkan UKT gitu, Pak. Tapi Pak, kan tidak semua mahasiswa itu orang tuanya PNS, termasuk orang tua saya juga, itu seorang petani. Dan tentu saja dengan adanya pandemi ini, tentu keadaan kondisi orang tua saya juga terkena dampaknya gitu, Pak. Dan untuk PNS pun ada beberapa gitu, kayak teman saya itu bukan tidak mendapatkan gaji. Gajinya itu telat gitu Pak diberikannya. Apakah itu akan ada keringanan Pak? Dan untuk kuota juga kami telah melakukan pengecekan ke LMS. Dan Kosma juga setelah memberitahu kepada kami gitu Pak, untuk mengecek nomornya apakah sudah diperbaiki atau belum. Kalau misalnya kita sudah memperbaiki, pasti akan ada gitu kuotanya. Tapi sampai sekarang belum ada gitu Pak kuotanya. Itu bagaimana Pak? Oke ya, Nana. Bapak tampung dulu ya. Silahkan, ada argumentasi lain mungkin dari anak-anakku. Boleh? Ditampung dulu ya. Izin menanggapi, Pak. Iya, silakan. Jika basic necessary atau kebutuhan pokok mahasiswa saat ini seperti subsidi kuota saja belum bisa dipenuhi oleh birokrat kampus, bagaimanakah dengan nasib ribuan mahasiswa lainnya yang bahkan tidak sanggup lagi membayar UKT karena pandemi ini? Apakah kita harus menunggu hingga semuanya terlambat? Kita mahasiswa sudah menderita akibat pandemi ini. Penderitaan kami jangan ditambah lagi dengan lambatnya kebutuhan yang sudah menjadi hak kami, yaitu subsidi kuota. Untuk memenuhi kegiatan perkuliahan kami yang katanya birokrat kampus harus berjalan seperti biasa meski dalam kondisi terjadi pandemi seperti ini dengan cara working and learning from home. Seperti itu, Pak. Dari argumentasi kalian, sebenarnya tadi kan berbicara tentang keluarga. Nah, keluarga kalian sendiri ada tadi yang dari basically petani, di mana sebenarnya untuk para petani atau wirausaha sendiri nanti bisa memperbaharui untuk slip gaji orang tua kalian ya. Kan sekarang lagi masa pandemi dan ini tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tapi semua orang yang merasakan bahkan di dunia ini merasakan dampak dari pandemi ini. Nah, berbicara nanti kalau kalian ingin penurunan UKT lagi, berarti kalian harus ke jurusan dulu untuk memperbaiki slip gaji dan nanti dari pihak jurusan nanti akan menembuskan ke pihak dekan ya. Dan untuk tadi menanggapi perihal kemana sih uang dari UKT tersebut, nah sebenarnya bisa kalian lihat sendiri ya, sekarang kita sedang perbaikan di perihal fasilitas di mana uang-uang ini diterapkan kepada fasilitas kampus, semacam perbaikan bangunan, semacam perbaikan WC, semacam perbaikan alat-alat di biologi ya, khususnya kalian mahasiswa biologi, sebenarnya sudah diterapkan anggaran tersebut. Dan untuk pemerataan kuota sendiri, sebenarnya mungkin bisa di cross check lagi ya, karena berbicara tentang kuota, sebenarnya uangnya sudah habis sekian ratus juta, tapi Bapak tidak bisa memberikan secara rinci, tapi untuk kuota sebenarnya setiap bulan sudah ada, hanya saja mungkin di sistemnya sendiri yang ada gangguan ya. Seperti itu anak-anak. Ingin menanggapi Pak. Iya sob. Kan Bapak bilang uangnya itu dipakai untuk jasa dan fasilitas. Namun yang kita lihat jasa atau fasilitas ini kurang maksimal sebabnya akibatnya sarana dan prasarana itu kurang terpakai sehingga seluruh mahasiswa direalisasikannya UKT diusulkan sesuai polemik situasi sekarang. Sebuah dilema ini harus segera dicarikan solusinya agar mahasiswa merasa nyaman walau di tengah pandemi ini. Ini menjadi komitmen bersama antara PTKIM dan Kementerian Agama. Apalagi dekan harus pro terhadap mahasiswa karena negara harus hadir akan nasib bangsanya yang sedang membutuhkan pertolongan. Oke, dari anak-anak yang lain
Silakan yang ingin menyampaikan argumentasinya, Bapak tampung dulu. Silakan. Izin menanggapi, Bapak. Oke, silakan. Ya, saya setuju dengan perkataan rekan saya sebelumnya. Sebetulnya, Pak, apakah pembangunan kampus di masa pandemi ini sangat perlu, Pak? Sangat urgent gitu, sedangkan para mahasiswa aja tidak ke kampus, tidak melakukan pembelajaran di kampus. Lalu, apakah uang tersebut tidak lebih baik dialokasikan untuk biaya lain? Oke ya, Bapak jawab. Perihal kalian menikmati atau tidak, sebenarnya untuk pembangunan ini sudah dicangangkan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kalian meskipun sekarang baru semester 5, belum tentu kan di tahun depan kalian masih daring, karena melihat untuk data sekarang, insya Allah pada semester selanjutnya kita akan melakukan tatap muka. Nah, dalam tatap muka itu otomatis kalian sendiri akan menikmati fasilitasnya. Dan ini kan tidak hanya untuk kepentingan kalian, tapi untuk kepentingan kita selaku sivitas akademik di UIN Sunan Gunung Jati ini ya. Terus kalian harus lebih peka lagi, perihal uang ini sebenarnya digunakannya untuk membayar dosen-dosen kalian, tidak hanya dinikmati untuk kalian sendiri. Begitu ya. Nah, dan berbicara mungkin kalian masih merisihkan perihal uang UKT ini, sebenarnya kan sudah di kelas-kelas ya per orang. Jadi kalian misalnya ayahnya seorang petani atau wira swasta, di mana UKT paling rendah itu sebesar 400.000. UKT kedua adalah sekitar 2 juta sekian. Dan untuk UKT ketiga adalah 3 juta sekian. Nah, dari situ kalian untuk penurunan UKT, kalian lihat dulu UKT kalian ke berapa, nanti bisa disalurkan ke dekan untuk data tersebut. Mungkin kalian ada yang UKT-nya 7 misalnya, nanti bisa penurunan UKT sampai ke 3 atau 4. Kalau biasanya Bapak hanya menurunkan sampai ke 5, karena melihat kondisi ekonomi dulu kalian. Nanti kalian disuruh Bapak atau dari pihak administrasi untuk mengisi perihal contohnya persyaratan seperti foto, kartu keluarga. Nah, dan dari data tersebut, insya Allah Bapak akan turunkan untuk UKT sekarang. Begitu ya. Izin masuk, Bapak Dekan yang terhormat. Ya, baik, saya paham mengenai jawaban dari argumen kami tadi yang Bapak sampaikan. Tapi mengenai fasilitas sendiri, Pak, saya setuju sekali dengan tadi yang Septiara sampaikan gitu, Pak. Ada nggak sih selain dari fasilitas bangunan-bangunan yang kembali dibangun gitu, yang lebih penting dari itu? Karena logikanya seperti ini, Pak. Ketika para mahasiswa dengan orang tuanya dengan keterbatasan ekonomi, keterpurukan ekonomi, tapi kami harus masih tetap dituntut untuk membayar UKT. Nah, mending kampus itu turunkan saja semua UKT tanpa syarat. Kenapa? Karena Bapak sendiri pun tahu, bisa melihat kondisi dari para mahasiswa itu seperti apa pada masa pandemi ini. Pasti orang tua pada di PHK. Kemudian dari mana gitu penghasilan untuk membayar UKT itu sendiri? Secara kasarnya, kampus itu seperti bahagia di atas penderitaan para mahasiswa. Benar seperti itu, Pak? Silahkan ya ditampung dulu. Untuk mahasiswa lain yang ingin menyampaikan argumentasinya, Bapak tampung dulu ya. Baik, saya izin menanggapi dan menambahkan dari saya ya. Menurut saya, jika kita analogikan
penurunan UKT misalnya untuk seluruh mahasiswa, misalnya 400.000. Kita kalikan dengan 3.000 mahasiswa, itu akan menghasilkan 1,2 miliar ya. Seharusnya pendanaan itu sudah cukup untuk membangun sarana dan prasarana di kampus. Saya merujuk kepada suatu riset yang mana menyebutkan bahwasannya saat ini di musim virus corona ini ada sekitar 10% mahasiswa yang memutuskan untuk berhenti kuliah. Karena apa? Itu disebabkan karena perekonomian keluarga yang sangat minim. Nah, untuk itu saya berpendapat bahwasanya penurunan UKT ini sangat diperlukan. Karena dengan turunnya pendanaan UKT, maka itu akan bisa dialokasikan oleh mahasiswa itu untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti membeli buku, dan lain sebagainya. Begitu. Terima kasih. Ya, Nana, ada lagi tidak argumentasinya, Nana? Atau kalian sudah semua mencurahkan argumentasi kalian? Coba, ini sudah semua. Sebenarnya uang ini, kalian tadi kan sudah mengatakan riset untuk UKT tersebut. Nah, tapi kalian di sini tidak bisa melihat secara keseluruhan bahwa sekarang kalian jumlahkan saja untuk dosen. Dosen ini ada sekitar 300 ya di kampus kita kalau nggak salah. Bapak lupa lagi datanya, sekitar 300 atau 400. Nah, itu nanti uangnya dikalikan ke besar pendapatan dari dosen tersebut. Kalau perihal uang sebenarnya untuk staf-stafnya sendiri kan harus memerlukan gaji. Nah, dalam gaji ini tidak hanya untuk dipakai fasilitas ya anak-anakku semua, karena berbicara tentang staf ini hampir 150-an dan untuk guru itu sekitar 400-an ya. Dan kalau kita dikalikan ada sekitar 500 dosen dan staf di kampus UIN ini, dan rata-rata gajinya minimal 3-5 juta. Bisa kalian sendiri tambahkannya atau kalikan untuk perorangan di gaji tersebut. Terus kalau kalian ingin turun UKT sampai 400, sebenarnya kalian harus menjadi mahasiswa berprestasi dulu ya. Karena apa? Sebenarnya UKT 400 itu sudah termasuk ke beasiswa, di mana paling kecil kalian bisa turunkan itu sekitar sampai UKT kelas kedua, di mana besarnya hanya sekitar 2.300.000. Untuk penurunan UKT sampai 1 itu tidak bisa ya. Kalian harus mempunyai prestasi dulu kalian, baru bisa kalian sampai dapat ke UKT 1. Begitu ya anak-anakku sekalian. Izin masuk, Pak. Oke, Ya, silakan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya tadi. Kami paham sekali, Pak. Kami paham sekali bagaimana kondisi dari para dosen yang harus diberi gaji. Nah, kami mengerti para dosen, dan seharusnya pihak kampus juga mengerti akan keadaan kami, Pak. Karena apa? Di sini kita harus sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk kita semua. Dan ketika UKT itu diturunkan tanpa syarat, nah itu sudah karena untuk dosen sendiri pasti ada anak-anaknya yang kuliah di kampus ini kan Pak. Nah ketika mereka sama halnya seperti orang tua kami gitu kan, bagaimana ketika dalam masa pandemi ini namun UKT tetap dengan jumlah yang sama seperti itu Pak. Jadi makanya Bapak harus bisa untuk menurunkan UKT tanpa syarat untuk semua mahasiswa. Oke, ada argumentasi lain ya? Bapak tampung dulu ya. Betul Bapak, saya setuju sekali dengan pendapat Yayah bahwasannya sepertinya pembicaraan kita ini sudah terlalu jauh dan tidak menemukan solusi apapun Pak. Nah, sebenarnya di sini kami hanya menuntut untuk penurunan UKT tanpa syarat apapun Pak. Karena mengingat di kondisi pandemi seperti ini, kita tidak bisa menyamaratakan posisi orang tua, apakah yang orang tuanya PNS atau bahkan ada yang orang tuanya petani. Lalu untuk mengenai slip gaji,
apakah orang tua yang petani itu kan tidak memiliki slip gaji, lalu bagaimana Pak? Nah, sepertinya Bapak menuntut kami untuk mengerti akan kondisi para dosen dan kondisi kampus, namun Bapak sendiri selaku dekan tidak mengerti posisi kami, Pak. Ya Pak, saya setuju dengan pendapat yang lainnya juga ya Pak. Terutama kan sekarang lagi musim pandemi, mungkin bukan hanya banyak yang di PHK, namun juga mungkin ada yang sudah meninggal orang tuanya atau yang terkena dampak COVID lainnya gitu. Jadi kan mengurus surat kematian gitu juga butuh biaya. Mungkin ada yang belum mengurus surat-surat tersebut. Jadi Oke, kalau begitu Bapak akan tarik kesimpulan ya. Untuk pembicaraan malam ini mungkin insya Allah kedepannya Bapak akan turunkan UKT tanpa syarat. Tapi mohon maaf untuk UKT pertama sampai kelas 1 itu 400.000 belum bisa Bapak turunkan. Karena kalian harus mempunyai sebuah prestasi dulu ya. Tapi insya Allah kalau kalian ada yang UKT-nya dari 4 sampai 7, insya Allah Bapak akan turunkan ke 2. Begitu ya anak-anakku. Bahkan forum ini tutup dan nanti teknisnya kalian berbicara saja ke jurusan untuk slip gaji dan sebagainya, untuk persyaratannya kalian bisa turunkan. Bapak akan turunkan UKT tanpa syarat. Seperti itu ya anak-anakku. Baik Bapak, terima kasih atas segala pengertiannya. Kami di sini tidak menuntut, tapi kami di sini mencari solusi untuk kebaikan kami bersama antara mahasiswa dan para dosen. Terima kasih ya Bapak atas waktunya dan mau untuk mendengarkan keluh kesah kami. Mohon maaf jika kami mengganggu waktu Bapak. Terima kasih kami ucapkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.